Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kali ini kita akan membahas mengenai proyek 3 dan proyek 4. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salimah Sanda dengan NIM 721141919151. Nah, pada proyek ketiga yaitu proyek web atau HTML menggunakan Notepad ini kita akan membahas mengenai bagian dari dokumen HTML, pembuatan dokumen Notepad, penyimpanan dokumen, melihat halaman web, dan kelebihan serta kelemahan penggunaan Notepad. Oke, jadi bagian dari dokumen HTML itu ada dua, yaitu bagian kepala dan bagian tubuh. Bagian kepala ini memberikan informasi tentang software browser web. Informasi yang dimaksud itu mencakup judul halaman web dan informasi lain sebagai catatan mengenai penulis, kata kunci yang berguna dalam pencarian web, dan lain-lain. Sedangkan bagian tubuhnya, dia memberitahu apa yang akan dilihat oleh pengguna di layar. Bagian ini berisi gambar, tabel, daftar, link, perintah-perintah HTML, serta teks dan gambar yang akan ditampilkan. Selanjutnya adalah membuat dokumen Notepad. Langkah yang pertama adalah klik Start, kemudian pilih aksesoris, atau bisa juga langsung klik Notepad. Setelah aksesoris, lalu pilih Notepad seperti gambarnya ini. Nah, di sini diperlihatkan ada line 1 sampai line terakhirnya line 61. Kita akan bahas. Jadi, baris pertama sampai baris kelima, ini HTML mengharuskan perintah awal dan akhir. Bagian ini menentukan judul web dan memulai bagian tubuh kode HTML. Sedangkan pada baris ke-6-nya adalah penentu tempat, yaitu di mana kursor akan ditempatkan. Selanjutnya, baris ke-7 berisikan HTML untuk memulai paragraf yang akan disejajarkan di bagian tengah halaman web. Selanjutnya, pada baris ke-8, ukuran font diperbesar melalui 3 tahapan, seperti memilih 3 opsi menurun pada menu drop-down dan dapat juga mengubah warna. Kemudian pada baris ke-10 dan 11, pada baris ke-10, ini dia mengembalikan perubahan ini menjadi bentuk huruf awal. Sedangkan baris yang ke-11, dia mengembalikan ke perataan paragraf awal. Selanjutnya, baris ke-12, menggunakan perintah line break untuk memasukkan satu baris kosong tambahan. Kemudian baris ke-13, membuat daftar yang tidak beraturan dan memberinya judul location. Selanjutnya, pada baris ke-17, perintah unordered list dimatikan dengan kode. Selanjutnya, pada baris ke-18, ini digunakan untuk memulai tabel. Baris ke-19 memberitahu HTML untuk memulai sebuah baris. Baris ke-20 sampai ke-23 ini membuat 4 sel data yang masing-masing mewakili kolom. Selanjutnya, pada baris ke-42 menonaktifkan perintah menonaktifkan memulai baris baru. Kemudian baris ke-43 adalah perintah untuk menonaktifkan memulai tabel baru. Baris ke-44 membuat paragraf yang terletak di tengah halaman web. Baris ke-45 memberitahu HTML untuk menggunakan file tanpa pembatas, dengan kata lain. Baris ke-46 menonaktifkan perataan paragraf sehingga perataan akan kembali seperti semula, yaitu rata kiri. Selanjutnya, daftar berurutan way order from as ditunjukkan pada baris ke-47 sampai dengan baris ke-51. Selanjutnya, pada baris ke-52 dan 54 adalah perintah awal dan akhir yang menyebabkan paragraf tersebut sejajar ke bagian kanan. Selanjutnya, pada baris yang ke-53 adalah hyperlink yang pertama. Contohnya di sini ada mail to diisi dengan john2@company.com yang harus diganti dengan email masing-masing. Kemudian baris ke-56 adalah hyperlink yang kedua sebagai situs web fiktif. Selanjutnya, baris ke-59 membuat hyperlink dengan poin referensi.
Nah, selanjutnya adalah menyimpan dokumen. Caranya dengan klik file, pojok kiri atas, kemudian pilih Save As. Selanjutnya melihat halaman web dengan cara membuka browser web, kemudian pilih File, Open, kemudian ketikkan nama filenya atau Browse, kemudian pilih OK. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan penggunaan Notepad. Kelebihannya adalah kode yang dibuat itu lebih efisien. Kemudian manajer lebih memahami bagaimana halaman web bekerja, sedangkan kelemahannya adalah harus mempelajari perintah HTML dan proses pembuatan kode, serta ini memakan banyak waktu. Selanjutnya adalah proyek keempat, formulir survei web atau HTML siswa. Bagian pertama adalah bagian formulir contoh, kemudian yang kedua menyimpan contoh, dan yang ketiga adalah melihat halaman web. Nah, jadi di sini ada 49 line, 49 baris yang merupakan bagian dari formulir. Cara untuk menyimpannya adalah klik file, kemudian pilih save as, dan nanti akan muncul seperti ini. Pada save as type, ini isi all file, kemudian pada encoding diisi dengan ANSI. Untuk melihat halaman web, sama dengan proyek 3 tadi, yaitu buka browser web, kemudian pilih file, kemudian open, kemudian ketik nama file atau browse, kemudian pilih OK. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.